Episode 4226-4230. Namun lemah bukan berarti tidak. Saat dia bertahta, dia mempraktikkan rumus Eres, meski mencapai batasnya. Setelah mencapai wilayah dominan, rumus Eres telah mencapai batasnya, rumus tubuh Eres. Dan pada akhirnya, dia menemukan jawabannya. Selalu pahami kekuatan guntur di tubuhmu. Pada saat ini, mata Muyun menjadi tenang, perasaan berdebar-debar perlahan muncul. Guntur biru yang muncul dari tubuh juga berkumpul terus-menerus saat ini dan bertahan di sekitar tubuh Muyun. Sepertinya aku mulai terbiasa ke sana, tetapi tubuh Muyun tidak sesakit awalnya. Langit masih bergemuruh dihantam dengan keras, seperti percikan api. Itu mulai mengalir dari tubuhnya. Guntur biru tua terus-menerus muncul dari setiap inci kulitnya dan setiap inci daging dan darah hangus di dalam tubuhnya. Di bawah bombardir guntur, guntur biru mulai muncul secara bertahap, namun seperti rasa sakitnya menyebar, Muyun perlahan-lahan menemukan sesuatu yang salah. Muyun merasa bahwa dia sekarang adalah daging tua yang diawetkan, yang dipotong-potong dengan pisau. Perasaan kesemutan membuat Muyun hampir mati rasa, tubuhnya hampir hancur, dan jiwanya mulai pusing. Dengan cara ini, lebih dari selusin guntur berturut-turut menghantam Muyun. Boom! Samar-samar, sepertinya seluruh altar tidak dapat menahannya, retaknya di altar menjadi semakin jelas. Boom! Sementara Muyun berpikir, ada guntur lain yang jatuh dari langit dan langsung jatuh. Jika tidak, dia tidak perlu terlalu merepotkan menghadapi 7 aspek angin dalam perbaikan dan hutan angin jauh sekali. Guntur ini hampir membelahnya dalam sekejap. Tidak hanya gunturnya yang kuat, tetapi dagingnya juga melemah. Daging utuh, guntur, terbelah di tubuhnya hampir meledak. Ketika dia melakukan pendewaan, tubuhnya terbagi menjadi 2 bagian. Ketika dia berada di reruntuhan suci Xiaoyao, dia kehilangan setengahnya. Meskipun dia memulihkan dirinya sendiri dengan ki dan darah Cukikue selama 2000 tahun terakhir, dia bukanlah yang pertama pada saat ini. Muyun di altar bahkan lebih tercengang, bahkan dengan wilayah laut di dekatnya. Di bawah ketidaksabaran hewan laut besar ini, ada riak, nafas kepanikan memenuhi udara, suara gemuruh terus terdengar, apalagi hewan laut di luar pulau sekitarnya tiba-tiba berubah dari diam menjadi mania dan keganasan. Seluruh pulau bergetar total saat ini. Bagaimana mungkin? Kurang dari span lebih besar daripada saat ini, formula tubuh Eres yang lemah dan tubuh guntur yang terkondensasi di tubuhnya dibangunkan dan mengatur ulang tubuh daging dan darahnya inci demi inci. Kurang dari span lebih besar dari dengan satu genggaman kedua tangan, terdengar suara guntur yang samar. Ini hanya waktu pembakaran dupa sejak Lei Ling terbangun di dalam tubuh. Dagingnya telah pulih seperti sebelumnya, dan Lei semakin halus dan sempurna. Proses ini sangat cepat. Saat ini, terdapat pola guntur di permukaan tubuh Muyun Chiguo, seolah-olah dia sedang mengenakan mantel petir, dengan satu kepalan tangan. Ada lebih dari sekedar guntur, suasana teror memenuhi udara. Pada saat yang sama, nafas yang berdebar-debar pun pecah. Dia merasa tubuhnya menjadi semakin kuat dan penuh daya ledak. Sekarang, perasaan ini semakin kuat. Jika dia tidak mempraktikkan formula tubuh Orean, dia mungkin terjebak di sini. Dia sudah mati sekarang. Ini yang tidak disangka Muyun. Di antara atribut kekuatan langit dan bumi, emas, kayu, air, api, tanah, angin dan kilat, guntur sangat keras dan ganas. Sama dengan 21 lebih besar dari singkirkan kepala pistolnya, dan Muyun mulai merasakan perubahan tubuhnya lagi. Namun, Muyun dapat menyimpulkan bahwa meskipun itu bukan harta paling berharga dari masa kelaparan, itu juga terkontaminasi dengan mekanisme ki pada masa kelaparan, dan itu hanya sebuah kepala senjata. Jika itu benar-benar harta paling berharga di alam liar, bagaimana bisa tercampur dengan artefak kuno itu? Harta karun banjir. Muyun menatap kepala pistol di tangannya. Inilah nafas kelaparan. Kemudian, di oven langit dan bumi, dia juga merasakannya. Pada awalnya bertahun-tahun, dia merasakannya di kipas burung pipit. Muyun terlalu akrab dengan perasaan ini. Bau suram menyebar kemana-mana. Kepala senjata bersinar saat ini. Raungan terdengar saat ini. Di bawah bombardir guntur, artefak kuno seperti belati dan kepala senjata mati dibombardir, membuka retakan di permukaan dan berubah menjadi kepala senjata biru laut yang berkilauan. Dia mengeluarkan artefak kuno yang tampak seperti belati dan pistol. Pada saat ini, Muyun merasakan ada dengungan di dalam tubuhnya. Dengan jatuhnya guntur ilahi, kekuatan guntur di tubuhnya menjadi semakin kuat. Guntur itu perlahan-lahan menyatu menjadi satu dan membungkus tubuhnya yang retak menjadi satu. Di dalam tubuhnya, semakin banyak guntur berkumpul. Dengan cara ini, mata Yun menjadi tenang.
Di antara alis Muyun, ada ekspresi bahagia. Ini adalah berkah tersembunyi. Guntur ilahi di sini telah mengeraskan tubuhnya lagi. Sementara Muyun diam-diam bahagia, altar di bawah kakinya tiba-tiba runtuh pada saat ini. Saat altar runtuh, warna biru manik muncul. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, manik itu sampai ke alis Muyun dalam sekejap. Epulan, manik itu sepertinya masuk ke tubuh Muyun. Saat itu, Muyun tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sebaliknya, aku hanya merasa seluruh tubuhku sangat nyaman. Muyun mau tidak mau menyentuh bagian tengah alisnya. Di sana, sebuah tanda muncul. Warna biru, seperti tanda gugusan awan petir. Tiba-tiba, pakaian petir di luar tubuh menjadi seperti aslinya. Ketika kekuatan Guntur dilepaskan, Muyun merasa tubuhnya seperti terbentuk kembali. Transformasi kedua, Muyun tidak tahu alasannya. Kebahagiaan datang, terlalu tiba-tiba. Ketika guntur terjadi, tubuh Guntur dibangun kembali pada saat ini. Tepat pada saat berikutnya, tiba-tiba, Muyun merasakan sebagian besar ingatan yang rusak di benaknya muncul dalam sekejap. Guntur menderu seperti gunung dan lautan. Di dunia kehampaan, seorang pria dengan buah merah dan tubuh bagian atas sama kuatnya dengan janggut naga. Dia berada di lautan Guntur dan menghirup Guntur ke dalam miliknya tubuh satu persatu. Tubuhnya tampak diubah oleh Guntur. Antara menelan dan menghisap, seluruh dunia tampaknya telah berubah saat ini, bukan Guntur yang menguji manusia, tetapi laki-laki sama acuhnya dengan makan dan minum teh. Sungguh luar biasa, Muyun bisa merasakan Guntur ilahi itu. Bahkan salah satu dari mereka bisa langsung menghajarnya. Muyun terlihat sedikit menakutkan, orang yang mengendalikan Guntur. Guntur di dunia ini tidak lagi berubah dengan sendirinya, tetapi berubah seiring dengan pernapasan manusia. Seiring berjalannya waktu, Muyun merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam tubuhnya. Muyun melihat tubuhnya, kurang dari span lebih besar daripada saat ini. Seluruh altar perlahan-lahan terbuka, secara bertahap, tanda-tanda di tanah berkedip-kedip, dan suara gemuruh terdengar. Di tangan Muyun, pola batas Tao dipadatkan dan diintegrasikan ke dalam susunan batas array ini sangat pintar, tapi sudah lama rusak. Seperti altar, ia juga tidak memiliki dukungan pola batas di banyak tempat inti. Tampaknya bisa pecah kapan saja, hanya di bawah altar, sepertinya. Ini adalah susunan yang terukir, Muyun akan mendapatkan tanda itu dan bersihkan satu persatu. Di tanah, ada banyak tanda yang rumit, dengan lambaian telapak tangan, kerikil tersebar di antara kerikil, garis dan tanda tampak samar-samar. Pada saat ini, Muyun melihat ke kakinya. Muyun berdiri di atas reruntuhan, dikelilingi oleh 12 pilar, tetapi masih utuh dan masih berdiri. Altar di kaki saat ini benar-benar rusak, itu dan 39, akhirnya berakhir. Muyun bernapas, Guntur yang ditundukkan Tuhan juga sudah berakhir saat ini. Pada saat ini, Muyun merasakan perubahan di tubuhnya dengan sepenuh hati, dan matanya berangsur-angsur menjadi tenang, perubahan kualitatif. Selain itu, tubuh Guntur dibentuk dengan menempa dan mengkondensasi ulang roh Guntur tersembunyi di tubuhnya sendiri setelah formula tubuh Elaine. Entah mengapa datang ke sini, tubuh Guntur yang terkondensasi secara tak dapat dijelaskan. Muyun mengangkat alisnya. Inilah Leiti, suasana teror masih ada saat ini. Muyun mengayunkan tinjunya dan matanya perlahan menjadi tenang. Momentum yang mendominasi, otomatis terwujud, pakaian Guntur biru dan aliran cemerlang. Pada saat ini, bersama dengan wajah tampan dan luar biasa yang digambarkan oleh Ming Yuexin, Muyun tampak seperti raja dunia. Pecahan ingatan, dalam sekejap, Muyun dikejutkan oleh momentum yang begitu mengerikan. Pada saat ini, tubuh Muyun terus-menerus dipukul dan diperluas oleh ledakan Guntur. Ini adalah cerminan dari suasana hati pria itu sendiri, yang bahkan mempengaruhi Muyun. Jika aku tidak bisa melakukannya, siapa yang bisa? Antara langit dan bumi. Untuk sesaat, Muyun merasakan momentum yang dibawa oleh pria itu. Dalam beberapa tarikan napas, pakaian petir itu berubah menjadi pakaian berwarna biru cantik dan ditempelkan di permukaan tubuh pria itu, membuat pria itu terlihat perkasa. Kali ini, Lei Yi hanyalah kerangka pada awalnya, tetapi dengan cepat selesai. Hanya mantel Guntur biru yang muncul di permukaan tubuh pria itu. Dengan cara ini, setelah berjalan lebih dari 10 mil, dia akhirnya sampai di ujung terowongan. Sekilas, tingginya ratusan kaki dan secara keseluruhan berbentuk oval. Ini adalah lubang bawah tanah yang dalam. Di keduanya di sisi terowongan, bebatuan yang memancarkan cahaya lembut membuat keseluruhan terowongan terlihat tidak redup. Menuju terowongan, Muyun menjadi berhati-hati lagi dan terus mengamati sekeliling.
sepertinya ada sosok yang jatuh dari ketinggian dan jatuh di sini, meninggalkan jejak. Melihat ke bawah, saya melihat alur bayangan manusia di tanah. Di tanah, Muyun melangkah ke udara dengan satu kaki. Setelah Muyun berdiri kokoh dalam bayangan, dia melihat sekeliling dan melihat saluran menyebar. Pada saat ini, dasar gua bawah tanah cukup terang. Muyun benar-benar lega ketika telapak kakinya jatuh ke tanah. Memegang pedang Huangzuan, Muyun terus menyelam. Dengan cara ini, tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Muyun sampai ke bagian terdalam gua bawah tanah, penurunan meter demi meter. Namun, jika Anda masuk dan melihat-lihat, Anda pasti tahu apa yang terjadi, meskipun saya masih bingung. Di sini, jelas tidak sederhana, namun, dia lebih tahu bahwa hewan-hewan laut itu mengelilinginya dan tidak mau pergi. Guntur ilahi yang jatuh dari altar mengubah kondisi fisiknya. Setelah pergantian altar secara tiba-tiba, dia juga mengetahui bahayanya. Melihat pemandangan ini, Muyun sedikit terkejut. Kurang dari span lebih besar dari cahaya pedang Huangzuan bersinar di sekeliling. Pada saat ini, ada keheningan dan cahaya redup di sekeliling, mengambang dengan tenang di udara tanpa bahaya apapun. Dengan hati-hati tenggelam, setelah mencapai kedalaman ratusan kaki, Muyun melihat pedang Huangzuan memancarkan cahaya redup. Setelah berbicara pada dirinya sendiri, Muyun melompat dan menghilang. Turun dan lihatlah. Pedang Huangzuan tenggelam 100 kaki tanpa perubahan apapun, hilang dalam sekejap. Tidak ada tanda-tanda. Muyun terus mengendalikan pedang Huangzuan hingga tenggelam. Setelah mencapai kedalaman ratusan kaki, tiba-tiba hubungan antara dirinya dan pedang Huangzuan menghilang. Angin terus berdering. Pedang Huangzuan memancarkan cahaya redup. Pada saat ini, ia jatuh ke dalam gua bawah tanah di bawah dan menghilang secara bertahap. Dengan pengalaman sebelumnya yang gegabah dan hampir habis, kali ini Muyun berhati-hati. Di dinding lubang yang dalam, terukir banyak kesan rumit. Kemudian Muyun maju. Namun, begitu Muyun mendekati kerangka itu, dia menyentuh telapak tangannya dan memanjat waktu. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia hanya merasa seperti disambar petir. Seluruh orang menyadari bahwa dia langsung tenggelam ke dalam dunia. Berbaik hatilah dan kubur kamu di sini. Tanpa sadar, dia lebih berhati-hati dibandingkan sebelumnya. Muyun duduk di seberang kerangka itu dan melihatnya dengan hati-hati sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu juga orang miskin. Mungkin tempat ini sangat berbahaya. Anda datang lebih dulu, jadi Anda mengatasi bahayanya. Anda di sini juga. Aku akan meninggalkanmu sendirian sekarang. Keterampilan hidup tali besar sangat berkurang, yang hampir sama dengan dihapuskan, dan dia juga tidak memiliki kartu penyelamat nyawa terbesar. Tidak seperti di masa lalu, keterampilan mencari kematian yang hebat adalah di tangan dan terbakar jutaan tahun. Dia dapat meningkatkan kekuatannya, bahkan di tempat berbahaya sekalipun, sulit untuk membunuhnya, menakutkan untuk datang jauh-jauh. Setelah menonton di sini untuk waktu yang lama, Muyun tidak menemukan apapun. Dia juga duduk dan mengambil nafas, segel yang tidak dapat dipahami. Setelah lama melihat mayat itu, Muyun tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, itu bukan apa-apa. Dia melihat dengan hati-hati pada rune di dinding batu sekitarnya, bisa memukul orang sampai titik ini. Tapi mereka belum mati, luar biasa. Muyun tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Tulangnya patah sampai sejauh ini. Inilah luka yang diderita sebelum kematian. Saya hanya dapat melihat bahwa kerangka ini, tulang di atas dan di bawah seluruh tubuh, hampir patah sedikit demi sedikit, dan bahkan mungkin berubah menjadi sampah ketika tersentuh. Muyun datang ke tulang dan dengan lembut mengangkat pakaian yang rusak. Sepertinya seorang pejuang yang terluka parah datang ke sini, bertahan di sini, dan akhirnya mati di sini. Pakaiannya rusak, daging dan darahnya hilang, dan tulang-tulangnya tertutup debu, tulang manusia. Secara bertahap, dekat dengan batu besar di dalamnya gua yang dalam, saya hanya melihat sesosok tubuh duduk di tanah dengan punggung menempel pada batu besar. Muyun datang ke gua yang dalam dan melihat sekeliling, agak mirip dengan kesan di altar, tapi tidak persis sama. Kesan yang sangat aneh. Sangat aneh. Tetapi bagaimana saya bisa melihatnya? Ah, prajurit lapis baja itu datang satu persatu, dengan ujung pistol mencapai rahang mereka. Pada saat ini, Lei Yuan sedang bingung, dengan hembusan, tubuh Zhou tertusuk oleh pistol panjang, salah satu dari mereka, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengambil pistol dan menusuknya. Selusin orang melihat Lei Yuan dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, lebih dari selusin prajurit berbaju besi, bersenjatakan senjata panjang, memberikan perhatian khusus di malam hujan. Dua orang saling berhadapan dengan empat mata. Lei Yuan, Zhou,
Lei Yuan terkejut dan bergegas mengitari beberapa rumah. Zero, terdengar suara yang familiar. Tolong, tolong. Lei Yuan tertegun, di desa kecil dengan badai petir. Saat ini, darah mengalir kemana-mana dan di jalanan. Lei Yuan terbangun dan melihat keluar jendela. Dengan badai petir, Lei Yuan mengambil jas hujan sabut dari kepala tempat tidur, membuka pintu dan berlari keluar, dengan suara gemuruh. Guntur meledak, langit dan bumi gelap tanpa cahaya. Baru saja, di suatu malam, saat ini, Mu Yun turut merasakan kebahagiaan pemilik tubuh ini, dalam ingatan remaja itu. Sepertinya hanya gadis kecil yang ada. Ayo Lei Yuan, ayo pergi dan bermain. Gadis kecil bernama Zero mendengus, memandang beberapa orang dan berkata, kamu tidak bermain dengan Lei Yuan, aku bermain dengan Lei Yuan. Mu Yun merasakan tubuhnya berbicara dan berkata, pergi dan bermain. Zero, lupakan saja. Gadis kecil itu jelas sangat marah ketika mendengar ini. Aku tidak berbicara omong kosong. Dia membunuh orang tuanya dan kakek neneknya. Dia monster dan tidak bisa bermain dengannya. Gadis kecil itu menjawab, telur domba, kamu bicara omong kosong. Seorang anak laki-laki bersenandung, kata ibuku Lei Yuan adalah monster. Bermain dengannya akan mati. Kami tidak bermain dengannya. Gadis itu meraih tangan anak laki-laki itu dan berjalan ke depan. Beberapa anak laki-laki sedang bermain bersama. Mu Yun menerima kebingungan dan kekhawatiran di hatinya, apa pengalaman hidupnya. Apa yang terjadi dengan pejuang yang mati itu? Ini adalah mata Mu Yun melihat bahwa tangannya telah menjadi tangan seorang anak berusia 7 atau 8 tahun, ada seorang anak berusia sekitar 7 atau 8 tahun, berpegangan tangan dari Mu Yun. Lei Yuan, ayo berkumpul. Dia mendapati dirinya seolah-olah berada di dalam kotak kecil, memandang ke langit dan bumi hanya dengan sepasang mata. Teriak gadis itu, matanya merah karena darah dan dia tidak bisa melihat dengan jelas di depannya. Namun, dia bersikeras, Lei Yuan terlibat dalam pertempuran sengit dan berdarah. Saat menaiki pesawat, puluhan orang tewas. Pemimpin tanpa mengucapkan sepatah kata pun melambaikan tangannya. Bunuh. Di sekitar, puluhan praktisi muncul dalam sekejap, satu demi satu memegang tentara dewa, membunuh. Lei Yuan marah lagi. Tuan, pria parubaya itu menumpahkan darah ke seluruh tubuhnya dan berbisik, lari. Yuan, lari. Tuan, ada apa denganmu? Pria parubaya itu kembali dari cedera serius dan menahan kakak perempuan bela diri ramping dalam pelukannya. Sampai suatu hari, awalnya, semuanya sangat baik, bakatnya sangat kuat, dan memiliki kekuatan fusi hampir seperti iblis dengan atribut guntur. Selanjutnya, Lei Yuan melakukan perjalanan ke seluruh pegunungan dan sungai bersama pria dan wanita parubaya, memuja gurunya dan mulai berlatih. Lei Yuan terdiam, pria parubaya itu melanjutkan, inilah dunia. Seni bela diri dihormati. Kamu lemah, orang lain membunuhmu, kamu kuat, kamu membunuh orang lain. Dia hanya ingat bahwa dia sedang marah, dan kemudian orang-orang itu terbunuh oleh petir. Dia tidak melakukannya, tidak tahu. Lei Yuan tertegun. Saya tidak melakukannya, tidak menyelamatkanmu. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Pria parubaya itu berkata, kamu membunuh para pejuang itu, bukan? Lei Yuan melengkungkan tangan ke arah. Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan saya. Tuan, bangun. Lei Yuan tampak redup, seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun tersenyum dan berkata, ketika kami menemukanmu di malam hujan, kamu pingsan di tengah malam koma. Di desa kecil, hanya kamu yang hidup. Bayangan indah muncul di depan Lei Yuan. Apakah kamu sudah bangun? Di tempat tidur, Lei Yuan bangkit dan melihat sekeliling dengan samar, ini dia sebuah rumah antik. Saat itu gelap dan cerah lagi, dan pemandangan berubah drastis. Meskipun Mu Yun hanya melihat semuanya dengan matanya, dia bisa merasakan Lei Yuan, kesedihan dan kemarahan di hatinya saat ini. Zero. Lei Yuan, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya, jatuh ke tangannya berlutut dan naik ke Zero. Seorang prajurit berbaju besi terbunuh satu demi satu. Pada saat mendarat, guntur langit dan bumi runtuh, berubah menjadi pilar guntur biru, dan membombardir sekitar Lei tubuh. Yuan, tapi Lei Yuan tetap bersikeras. Tiba-tiba, dia merasakan guntur menyambar di sekujur tubuhnya, dan perasaan familiar itu muncul lagi. Di dalam langit cerah, ribuan guntur pecah dan menderu-deru. Puluhan orang berubah menjadi sampah karena guntur. Hanya saja tuannya sudah mati dan kakak perempuan bela diri telah meninggal.
Lei Yuan benar-benar putus asa. Seseorang mulai melakukan perjalanan tanpa tujuan, tahun demi tahun, kurang dari AI sama dengan 7 lebih besar dari dia telah bepergian ke lebih banyak tempat, kekuatannya semakin kuat, dan ketenarannya juga semakin besar. Lambat laun, dia memenangkan gelar Raja Guntur. Meskipun dia seperti seorang raja, dia tetap tidak memiliki senyum di wajahnya. Pentingnya menekuni seni bela diri telah hilang. Dia seperti telah menjadi mayat berjalan yang mati rasa dan hampa. Dalam keadaan seperti itu, kekuatannya masih berkembang pesat, sampai suatu hari, dia bertemu seseorang kurang dari span lebih besar dari ayah. Saat ini, bahkan jika Mu Yun ada di mata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Sial, seorang pemuda berpakaian biru, dengan pita biru di pinggangnya dan rambut panjang diikat, dia adalah pemuda yang tak tertandingi. Apakah orang ini memiliki persinggungan dengan ayahnya, Mu Qingyu? Mu Yun adalah kaget banget. Siapa kamu, Mu Qingyu? Oh, Lei Yuan memandang Mu Qingyu di depannya dan berkata dengan lemah, Mu Qingyu lah yang mengikuti Kaisar Xiao Yao dan terkenal di seluruh dunia. Mu Qingyu memandang Lei Yuan dan berkata, Lei Yuan, kamu tidak kalah dengan era saat ini. Anda termasuk dalam era banjir dan kelaparan. Anda hidup karena seseorang memanipulasi Anda di belakang Anda. Anda hanyalah sebuah catur bagian. Segala sesuatu yang Anda temui sudah diperhitungkan. Ikutlah dengan saya dan saya akan menunjukkan kebenarannya. Paragraf kata-kata singkat, tapi biarkan hati Lei Yuan memicu gelombang yang mengejutkan. Jadi Lei Yuan mengikuti Mu Qingyu, mereka bekerja sama lagi dan mengalami semuanya lagi dan lagi. Hingga suatu hari, mereka berdiri di atas gunung, menghadap dunia. Bicaralah dengan kekuatan, bekerja dengan kekuatan, penuh kekuatan. Lady yang mati, Lady yang menciptakan formula yang sulit dipahami. Kaisar Guntur meminum sepatah kata pun, menambah waktu, dan lautan guntur yang melimpah berubah menjadi pedang guntur yang tampak bergetar. Hanya layak bagi mereka yang bersembunyi di kegelapan, mati. Melihat efek serangannya, Lady sangat bersemangat ketika dia menaiki waktu itu. Ada retakan di langit dan bumi, sepertinya ada sesuatu yang terbelah di antara kekacauan itu. Guntur di seluruh langit berubah menjadi lautan guntur. Istana guntur dan ribuan tentara sihir, membombardir kekacauan di depan. Mu Yun sangat dalam terkejut saat ini, sungguh luar biasa dan mengejutkan. Di sela-sela melambai, lautan guntur keluar. Inilah kekuatan Lady. Ready, menyebar 10 mil, menyebar ratusan mil, menyebar ribuan mil, seakan tak ada habisnya. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah menjadi lautan guntur. Lalu, Mu Yun hanya melihat Lei Yuan mengepalkan tangannya. Pada saat ini, menghadapi kekacauan tak berujung kakak bela diri, Lei Yuan meraung. Hidupku Lei Yuan, bagaimana aku bisa menjadi bidak catur orang lain? Kembalikan guruku dan kakak perempuan bela diriku. Kembalikan Zero. Mengapa memanipulasi hidupku? Siapa itu? Lei Yuan berteriak dengan marah. Siapa itu? Lei Yuan menuju kegelapan tak berujung. Di depan selangkah demi selangkah seluruh tubuh Lei Yuan tertutupi pakaian guntur biru. Dia kejam dan kejam. Kekuatannya lebih baik daripada Kaisar Surga. Dia bahkan bisa mematahkan pergelangan tangannya. Di mata, ada kekacauan, dan tidak ada yang bisa dilihat antara langit dan bumi. Apakah di sini, Lei Yuan, sepertinya telah menemukan sesuatu dan menemukan tempat. Suatu hari, Mu Qingyu, menghadapi pertanyaan Lei Yuan, tidak pernah menghubungi tujuannya. Saya kenal ayah saya, Ready. Pada saat ini, Mu Yun merasakan gelombang besar di tubuhnya. Hati, di sini, yang ada sama sekali bukan reruntuhan gurun, melainkan peninggalan Lady. Ready, Lei Yuan. Pada saat ini, hati Mu Yun melonjak. Wave, Lei Yuan terus bertanya. Seperti apa dunia ini? Bagaimana Anda tahu apa yang terjadi saat kelaparan? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Anda telah menjadi kaisar, dan saya telah menjadi kaisar Lei. Apakah kamu belum bisa memecahkannya? Kamu Xiao Yao ada di sana. Kita tidak kalah dengan Kaisar Ming. Mu Yun menemukan bahwa ayahnya selalu kuat setiap saat. Jauh, Mu Qingyu berkata dengan lemah. Anda berkata, saya memiliki kekuatan untuk memecahkan permainan catur, tetapi sekarang saya memiliki kekuatan. Ada apa di luar kekacauan itu? Dan siapa yang membunuh Lady? Merencanakan apa? Siapa yang merencanakan Rai? Tapi saya tidak menyangka akan seperti ini. Dia tahu dari awal bahwa Lady ditatap sampai mati oleh orang tak dikenal. Mu Yun duduk di tanah dan melihat reruntuhan di depannya.
Beraninya kamu mati seperti ini. Main-main. Pada akhirnya, semuanya lenyap, kemudian dia merasa berada di depan Lady dan menatap pria di depannya. Mata Mu Yun tiba-tiba menjadi gelap. Inilah makna mendalam dari Fu petir yang tersisa dalam hidupku. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, ujung jari Lady mencatat karakter Tao di seluruh dinding gunung. Mari kita bermain-main di dunia ini, saya lelah. Aku akan mencari Zhou dan Sifu, kakak perempuan bela diri. Orang yang merencanakanku di belakangku telah mengecewakanmu. Haha, biarpun aku mati, itu sepadan. Tidak masalah, Mu Qingyu, aku tidak tahan tanpamu. Anda mungkin dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Aku akan mengambil langkah dulu. Dalam hidup saya dimanipulasi oleh orang lain. Sekarang aku sudah mati, orang di belakangku gagal. Sambil tertawa liar, Lady memutar-mutar jari-jarinya dengan lembut dan mengukir karakter di dinding pegunungan sekitarnya. Hahaha, itu semua bidak catur. Level kaisar dan level dewa hanyalah bidak catur. Dia tertawa terbahak-bahak. Haha, Lady naik ke sini selangkah demi selangkah, ibarat porselen yang jatuh ke tanah dan penuh retakan. Jika kamu bergerak perlahan, kamu akan mati, seluruh tulang tubuhnya telah patah seluruhnya, dan jiwanya pun hancur. Tampaknya selama dia bergerak dengan lembut, seluruh orang akan hancur. Pada saat berikutnya, Lady tidak dapat lagi menahan guntur di sekujur tubuhnya. Sosoknya terjatuh ribuan kaki, dan akhirnya terjatuh di sini. Pada saat ini, Lady muntah darah di mulutnya. Jika dia tersambar petir, tubuh, otot, dan sumsum tulangnya patah saat ini, sekilas, saya melihat sepasang mata itu dan menatap Lady di dalam-dalam. Itu adalah sepasang mata yang dalam hingga dingin. Untuk sesaat, sepasang mata muncul dari celah itu. Dalam sekejap, retakan itu sembuh. Di sisi lain celah tersebut, dunia lain muncul di hadapan kami. Secara bertahap, Mu Yun melihatnya dari mata Lei di retakan sepanjang 1.000.000 mil muncul di hadapannya. Keretakan antara dunia yang kacau tampaknya meluas secara bertahap. Wanereti, kurang dari span lebih besar dari namun, ada celah besar di antara miliknya 10.000 ereti dan Lady saat ini. Namun dalam pikirannya, makna mendalam yang kental dari Lei Fu dapat membuatnya terus mengamati dan meningkatkan tubuh 10.000 Lei. Jadi, entah kenapa, meneruskannya padanya. Badan petir diperbaiki oleh Lady. Ini, Wanereti. Saat ini, Mu Yun belum bahagia. Dia melihat ke permukaan tubuhnya dan guntur. Mengalir di antara kulitnya saat ini, Romtian Jing Qizong. Hampir 2000 meter. Melihat lautan jiwa, saya menemukan bahwa jalan utama saya telah mencapai 2000 meter saat ini waktu. Mu Yun tiba-tiba terbangun. Waktu tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Mata Mu Yun dipenuhi dengan guntur dan tubuhnya meledak. Awan guntur tanda menyebarkan tubuh guntur yang kuat saat ini. Lebih dari itu, Mu Yun tiba-tiba merasa tidak berdaya, kurang dari span lebih besar dari 1 Lady. Lei Fu makna yang mendalam. Tanda awan guntur yang menghilang di tengah alis muncul lagi di sini waktu, dan keduanya bergabung pada saat ini. Setiap karakter mengandung kekuatan guntur yang mengerikan. Puluhan ribu karakter dan tanda menyatu dalam sekejap dan langsung muncul di alis Mu Yun, di dinding sekitarnya. Tulisan tangan tiba-tiba berkedip biru saat ini, tepat ketika Mu Yun tertegun, semuanya terlalu luar biasa, dunia ini lebih luar biasa dari yang dia kira, bahkan jika ayahnya adalah Kaisar Dewa, bisakah dia membawanya? Tapi sekarang jika sebelumnya, Mu Yun tidak akan pernah mempercayainya. Sepasang mata, menatap ke arah orang kuat setingkat Kaisar. Ketika ayah saya belum menjadi kaisar dewasa, dia menemukan Lady dan mengucapkan kata-kata itu, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ayah saya mengetahui tentang masa banjir dan kelaparan sejak lama. Yin Kaisar Yuan, semakin dipikir-pikir, Mu Yun merasa semakin tua ayahmu. Bahkan sekarang, dia telah menjadi kaisar Dewa Qingyu, yang mungkin masih direncanakan, memotong jalan kaisar dewa juga harus menjadi bagian dari rencana ayahku. Rencana, itu pasti bagian dari rencana ayahku. Sebelum menjadi kaisar, jika Anda mengetahui rahasia ini dan mengetahui bahwa Lady diatur oleh orang lain, Anda juga harus mengetahui beberapa hal tentang 9 kaisar kehidupannya, ayah, koin perak tua. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan sepatah kata pun di dalam hatinya, namun, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa Lady hidup. Mungkin banyak orang yang mengetahui bahwa Lady meninggal secara misterius. Setelah mengubur tulang Lady, Mu Yun juga duduk di atasnya tanah dan mencerna berita yang didapatnya.
dia memiliki orang tua, saudara laki-laki, kekasih, dan anak. Randy bisa saja putus asa. Dia tidak bisa, jika Anda ingin memecahkan permainan, Anda harus memiliki kekuatan untuk memecahkan permainan, atau Anda akan mati. Muyun tenang saat ini, bahkan jika dia mati, dia akan merusak tata letak pemain catur. Bahkan jika dia mati, dia akan lihat siapa dia. Tetapi tidak sulit untuk melihat kemarahan dan ketidakberdayaan Lady Muyun tidak dan tanda pagar 39, tidak tahu di mana kekacauannya, menerobos kekacauan. Dia telah digunakan sebagai bidak catur di belakang orang-orang sepanjang hidupnya, dan bahkan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Ketidaktahuan dan ketidakberdayaan ini lambat laun berubah menjadi kemarahan, keengganan dan keengganan yang ekstrim, yang membuat Lady melakukan hal seperti itu. Yang paling penting kenangan dalam hidup adalah Shiro, Tuan, kakak perempuan dan ayah. Kata-kata Muyun jatuh dan bersujud sebelum mengubur tulang Kaisar Lei. Di sini, kitalah yang menentukan nasib kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan orang lain? Jika orang di belakang Anda merencanakan ini, saya akan membawanya dan membunuh catur itu pemain di belakang Anda untuk Anda dan saya di masa depan. Muyun melihat mayat itu dan berkata dengan serius, aku berlatih formula tubuh EREI yang kamu buat sebelumnya, dan sekarang saya mendapatkan 10.000 tubuh EREI dan makna mendalam dari Lei Fu yang Anda berikan kepada saya. Kamu dan aku senada, tapi aku beruntung punya ayah yang baik, ibu yang baik, orang-orang yang menyayangiku, dan orang-orang yang menyayangiku masih ada. Aku tidak tahu bidak catur siapa itu. Anda telah diperlakukan seperti catur. Sepotong sepanjang hidupmu. Kamu hanya ingin menghabiskan hidupmu dengan aman, dan aku juga. Senior Lady, untungnya, ini ayahnya. Jika dia adalah Kaisar Ming, Muyun merasa bahwa dia mungkin tidak bisa pergi menemui Kaisar Dewa, jadi dia dibunuh. Yang muncul adalah seorang wanita, mengenakan rok hitam, berbalut tubuh langsing, berdada besar, dan secara keseluruhan memiliki gaya ceria dan manis. Batu-batu berjatuhan, terdengar suara gemuruh di sekitar lembah ketika api berkobar di mana-mana. Pedang Huang Xuan terpotong pada saat ini. Dalam sekejap, 3 belati berubah menjadi sosok hitam dan mendatangi tubuh Muyun dalam sekejap, sepatah kata jatuh, dan Putri Xuan melambaikan telapak tangannya. Tidak, 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 sayang sekali. Putri Mo Xuan tersenyum, bunuh kamu dan aku akan mengambilnya lagi. Muyun berkata sambil tersenyum, ya, sayang sekali. Kamu punya semua barang bagusnya. Pada saat ini, Putri Mo Xuan meletakkan tangannya di belakangnya, melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, sepertinya ada yang aneh di sini, tapi sepertinya aku terlambat. Penyihir kecil Sekte Tianmo, dari mulut Wu Xinyao, kita tahu bahwa Putri Xuan adalah saudara perempuan Mo Yulin, tapi sebenarnya itu lebih buruk dari Mo Yulin. Muyun tidak tahu banyak tentang Tian Jiao dari semua lapisan masyarakat, tapi dia mengenal Iblis Xuan Fei. Sekte Tianmo, Iblis Xuan Fei. Muyun mengangkat alisnya. Siapa kamu? Wanita itu memandang Muyun dan tersenyum. Apakah kamu Yunmu? Terdengar tawa mendengarnya waktu. Saya sangat berhati-hati. Muyun perlahan-lahan merasa bahwa apa yang dia pikirkan sebelumnya terlalu sederhana. Siapa? Di dalam gua, meledak bom tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Muyun menggenggam telapak tangannya dan memotong pedang Kaisar Xuan. Tepat pada saat itu kali ini, di sekitar, roh pembunuh yang ganas mengembun dalam sekejap, dan sebuah tenda dingin mendatangi Muyun pada saat itu. Saat ini, Muyun siap untuk pergi. Tidak lama lagi setelah itu, Muyun bangkit, menepuk-nepuk pakaiannya dan berkata sambil tersenyum pahit, lelehkan 7 lapisan surga, berusahalah untuk mencapai tingkat pemotongan surga, memasuki tingkat penyegelan surga, dan mencapai tingkat kaisar. Hanya dengan begitu dia dapat benar-benar berdiri di pusat kekuasaan dan memenuhi syarat untuk mengetahui sesuatu. Rasanya tidak ada gunanya bagiku memikirkan hal ini sekarang. Dunia yang luas ini sudah berlangsung terlalu lama. Ada terlalu banyak hal yang bisa terjadi dalam ratusan juta tahun, setiap orang memiliki rahasia setiap orang. Kaisar Ming dapat menangani Kaisar Chang, Kaisar Kuning dan membunuh Ye Xiaoyao. Ini bukan janggut yang bagus. Pikirkan saja dari sudut lain. Lembah, tanpa rune tersebut, menjadi tidak cukup tangguh saat ini, namun, pertahanan Muyun juga yang paling utama, bayangan maya dari 18 belati, seperti lengannya, mengikutinya seperti bayangan dan misterius, jumlah belati di sisi Iblis Xuan Fei telah mencapai 18. Pada saat yang sama, seluruh pulau berguncang hebat. Saat ini,
Mereka gayung bersambut dan penuh momentum. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Oke." Tiba-tiba, diiringi suara gemuruh pelan, seluruh pulau pecah dalam sekejap. Putri Mo Xuan menjilat bibirnya dan berkata mempesona, "Pantas saja dia bisa membunuh Feng Yuxiu dan Feng Linyuan, tapi keduanya juga sia-sia di mataku." Ada dua kuas. Saat ini, mereka berdiri di atas pulau dan saling memandang dari kejauhan. Misalnya, selir Mo Xuan sangat terkenal. Dia bukan orang biasa, kekuatan lemah kelas 1 ini tidak boleh dianggap remeh. Mereka dapat melakukan yang terbaik untuk mengembangkan iblis terbaik, namun, kekuatan Putri Mo Xuan sangat aneh. Ini tidak sesederhana mencairkan 7 lapisan langit. Ketika dia mencapai 7 kali lipat, dia dapat dikatakan mendominasi Tao 2 kali lipat, dan tidak terlalu berlebihan untuk menjadi tak terkalahkan di alam yang sama. Mu Yun juga sangat terkejut dengan kekuatan Putri Xuan saat ini. Pada titik ini, kedua pria itu saling balas dendam. Itu adalah Mu Yun dan Putri Xuan. Dua sosok muncul dari kedalaman pulau. Bum, suara gemuruh terus terdengar. Kedua pria itu bertarung satu sama lain selama 7 kali, menyebabkan wilayah yang luas runtuh dalam sekejap. Saat boarding, suasana teror pun pecah. Kata-kata iblis Xuan Fei jatuh, dan dalam sekejap, dengan lambaian telapak tangannya, 12 bayangan belati terbunuh dalam sekejap. Belum pasti siapa yang akan mati. Mu Yun berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin mati, aku dapat membantumu."